Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita menikmati firman Tuhan dengan judul berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Saya sangat percaya bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kita semua dipanggil oleh Tuhan masuk dalam rancangannya, bukan menjadi orang yang tidak mengalami keberhasilan sesuai rancangan Allah. Tuhan mau supaya saudara, saya, kita semua orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang masuk di dalam rancangan, bukan rancangan kosong, tetapi rancangan yang terbaik, rancangan kesuksesan, yaitu Tuhan mau kita menjadi orang yang berbuah sesuai dengan rancangan-rancangannya. Mari coba kita pelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1, kembali kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur yang kita sudah pelajari bahwa ada banyak pokok kehidupan yang dianggap sebagai sumber kesuksesan bagi banyak orang. Akan tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pokok atau sumber daripada kesuksesan yang benar adalah Dia. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ada banyak pokok, tetapi hanya Dia pokok anggur yang benar. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan di dalam Dia, diciptakan oleh Dia, dan diberi nafas hidup oleh Dia. Ketika manusia memutuskan memberontak kepada Allah, manusia telah keluar dari persekutuan dengan Allah, dan itulah kegagalan. Manusia terusir dari Taman Eden oleh karena manusia telah melawan Allah, melanggar satu saja hukum Allah. Mereka dikutuk dan akibatnya adalah kehilangan persekutuan dengan Allah dalam kegagalan. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika Yesus datang, Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kita harus kembali kepada Dia. Di luar Dia tidak ada kebenaran yang lain. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran ini, Dia berbicara tentang Dialah pokok kebenaran, Dialah pokok jalan yang sesungguhnya, Dialah pokok kehidupan yang sesungguhnya. Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal 11 bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita membangun sebuah kehidupan yang benar-benar menjadikan Dia sebagai pokok kehidupan kita, sumber kehidupan kita, sumber kebenaran kita. Kalau kita membangun hidup kita di dalam Dia, firman Tuhan berkata, ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya Yesus merindukan bahwa ketika kita menjadikan Dia pokok, kita pun menjadi cabangnya, rantingnya, di mana kita memperoleh kehidupan dari dalam Dia, memperoleh kebenaran dari dalam Dia, memperoleh kesuksesan dari dalam Dia, memperoleh buah-buah 30, 60, 100 kali lipat ganda dari Dia, di dalam Dia. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil sebagaimana yang dirancang oleh Allah? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita membangun hubungan yang erat, kokoh, kuat, melekat di dalam Dia.
maka kita akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan tentang tanah di dalam Matius pasal 13. Dalam Matius 13, Yesus memberi perumpamaan bahwa hati manusia ada 4 jenis. Yang pertama, hati pinggir jalan. Yang kedua, hati berbatu. Yang ketiga, hati semak duri. Dan yang keempat adalah hati yang baik. Dari keempat jenis hati ini, hanya ada satu yang dapat menghasilkan buah yang baik dari dalamnya. Tanah yang mana? Tanah yang baik. Kalau tanah yang baik, tanah yang gembur, itu akan membuat tanaman yang ditanam di situ akan menjadi subur. Kenapa dia menjadi subur? Oleh karena ia menerima kehidupan yang baik, suplai kehidupan yang baik dari tanah di mana dia tertanam. Sementara 3 yang lainnya tidak. Saya tidak akan membahas satu demi satu kembali karena saya sudah membahas sebelumnya tentang 4 jenis hati manusia. Tapi saya membuat kesimpulan bahwa dari keempat jenis tanah hati manusia ini, kenapa ada yang gagal dan ada satu yang berhasil? Kuncinya ada di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Artinya bahwa dari semua bentuk tanah hati manusia yang menerima kebenaran firman Tuhan, hanya orang yang dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, hanya orang yang dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar, yang akan menghasilkan buah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, termasuk kepada saudara dan saya saat ini, supaya engkau berakar. Ini penting sekali. Kekristenan yang berakar itu kuncinya. Berakar dengan benar sama dengan memahami dengan benar. Tidak heran kalau ketika Yesus hidup di dunia, ia banyak mengajar murid-muridnya, sampai murid-muridnya memahami semua kebenaran yang dia sampaikan. Ketika ia selesai mengajar orang banyak, mereka mengambil waktu spesial dengan murid-muridnya untuk membicarakan apa yang disampaikan tadi. Apakah murid-muridnya mengerti atau kurang mengerti? Jadi disitulah Yesus menjelaskan kepada mereka. Berkali-kali Yesus mengajarkan kepada mereka. Memang ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus, sebelum Yesus naik ke sorga dan belum diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus kepada para murid, masih banyak kebenaran yang mereka belum paham. Akan tetapi ketika Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kudus diberikan kepada mereka, Roh itu adalah roh kebenaran. Roh itulah yang menuntun mereka untuk memahami setiap kebenaran. Kalau kita pelajari ayat ini di dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar, itu bukan hanya pemahaman intelektual, tetapi yang dimaksud di sini adalah pemahaman secara rohania, yaitu pemahaman secara spiritual, pemahaman di dalam rohnya.
Dan itu adalah pekerjaan roh. Bapak Ibu Saudara, jadi sangat penting saudara menjadi orang Kristen yang berakar. Jadi apa yang saudara harus lakukan supaya saudara berakar? Saudara harus mempelajari firman Allah di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara harus memahami kebenaran firman Allah dan mencatatnya, memahaminya, mengerti, bertanya, mengerti melalui pertanyaan-pertanyaan. Kalau saudara rindu untuk menjadi orang Kristen yang benar, saudara harus terus menggali kebenaran-kebenaran supaya saudara bisa memahami sebenarnya saudara berdiri di mana. Saudara sudah dilahirkan baru seperti apa? Apakah benar saudara telah diselamatkan? Apakah benar saudara telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Apakah benar saudara adalah milik Tuhan? Kalau saudara milik Tuhan, saudara pasti tertanam di dalam Dia. Dan kehidupan saudara akan mencerminkan pokok kehidupan saudara, yaitu Yesus Kristus. Itu otomatis. Kalau saudara adalah anak-anak Allah, sudah diangkat jadi anak Allah, saudara memiliki DNA Allah, saudara memiliki benih Allah dan sifat Allah di dalam diri saudara. Itu terjadi secara perlahan, tapi pasti akan seperti itu. Seorang anak yang lahir dari orang tua ada kemiripan dengan orang tuanya, tapi masalah sifat, kebiasaan dan sebagainya itu akan bertumbuh searah dengan pertumbuhan mental dan fisiknya. Kalau ia masih kecil, masih kanak-kanak, belum akil balik, belum kelihatan siapa dia, belum kelihatan gambar dari sang ayah atau sang ibu pada dirinya, belum ada sifat-sifat daripada sang ayah pada dirinya. Tapi searah dengan pertumbuhannya yang normal, yang sehat, ia pasti akan menjadi seperti sang ayah. Begitu juga kita dengan Yesus Kristus. Ketika saudara masih kanak-kanak, gaya hidup saudara masih kanak-kanak, kekristenan saudara kekristenan kanak-kanak, saudara tidak mencerminkan kehidupan Kristus secara utuh. Tetap dalam proses. Yang penting saudara berakar di dalam Dia. Saudara akan bertumbuh pada waktunya, bertumbuh sehat. Akhirnya satu saat saudara akan diubahkan serupa segambar dengan Kristus. Saudara akan mencerminkan secara utuh, sempurna kehidupan Kristus di dalam diri saudara dan saya. Jadi sangat penting kita berakar di dalam Dia, dan juga sekaligus dibangun di atas Dia. Dia dasar kehidupan kita dan kita bertumbuh di dalam Dia. Dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 3 hal yang penting sekali saudara alami dalam kekristenan saudara. Berakar di dalam Dia itu sama dengan membangun fondasi yang kokoh di dalam Dia. Kemudian saudara bertumbuh di dalam Dia. Ketika saudara bertumbuh di dalam Dia, terjadi perubahan-perubahan secara alamiah. Terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup saudara. Terjadi hal-hal yang indah yang kemudian saudara akhirnya akan mengetahui luar biasa kuasa Tuhan mengubah hidup saya. Kenapa? Karena secara progresif saudara mengalami perubahan-perubahan. Semakin baik, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi sesama, semakin terlibat dalam pelayanan, semakin menjangkau jiwa-jiwa, semakin terpanggil untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan semakin saudara puas hidup di dalam Kristus. Itulah saat di mana saudara berbuah. Saudara mulai bermultiplikasi. Saudara tidak akan puas meninggalkan dunia ini tanpa memultiplikasi kehidupan saudara. Setiap suami istri selalu merindukan punya anak, memultiplikasi diri. Kalaupun tidak dikaruniai atau belum dikaruniai anak, hasil hubungan mereka suami istri, mereka cenderung mengangkat anak. Kalau tidak, mereka akan mengangkat anak-anak rohani. Di dalam kekristenan kita semua diberi kewajiban, diberi tanggung jawab
untuk wajib melahirkan anak-anak rohani. Ada binaan-binaan daripada kita supaya kita bisa memultiplikasi kehidupan rohani kita kepada orang lain, sehingga kita tidak mati sia-sia. Sebuah pohon buah-buahan, kalau ia tumbuh semakin besar tetapi tidak menghasilkan buah, sudah pasti dia tidak berguna. Tapi ketika sebuah pohon buah-buahan sehat, semakin dia tumbuh sehat, ada waktu di mana dia berbuah. Dan buah inilah yang akan menjadi multiplikasi dari dirinya. Jadi buahnya menghasilkan benih baru, anak baru. Begitu juga saudara. Kalau saudara meninggalkan dunia ini tetapi saudara tidak menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah multiplikasi kehidupan saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka saudara gagal, saudara sia-sia. Karena saudara tidak terlibat di dalam multiplikasi dirimu, tidak terlibat di dalam multiplikasi kehidupanmu sebagai orang percaya. Ingat, saudara menjadi pengikut Yesus karena ada andil orang lain di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara juga harus punya andil bagi orang lain, di dalam diri orang lain, untuk keselamatan orang lain di sekitar kehidupanmu. Jangan menjadi orang Kristen yang puas bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Inilah kekristenan yang abnormal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bertumbuh sehat di dalam Dia. Bagaimana caranya? Berakarlah di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara mau berbuah dengan baik, dengan sehat, sukses dalam mengikut Yesus, berakar kuatlah di dalam Dia. Seriuslah menjadi pengikut Yesus, maka otomatis engkau akan bertumbuh sehat di dalam Dia. Dalam versi Lukas pasal 6, bangunlah hidupmu dengan dasar yang kokoh, yang kuat, teguh di dalam Dia. Apapun persoalan datang dalam hidupmu, itu tidak akan mengganggu engkau. Itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Badai akan membuat engkau semakin kokoh tinggal di dalam Dia, dan engkau akan berbuah tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.